yang pertama mengenai catatan refleksi guru. Kira-kira seperti apa tadi Pak refleksi setelah proses observasi? Refleksinya saya berharap selalu bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan penerapan disiplin positif atau budaya positif pada saat mengajar. Jadi saya berharap selalu bisa konsisten melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Topik percakapan dan catatan percakapan terkait dengan yang ketiga ini pembelajaran berdiferensiasi bagaimana mengikuti pembelajaran murid dengan KSE dan budaya positif. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjutnya kalau mengenai teks cerita inspiratif ada beberapa materi. Kalau tadi mengenai simpati, empati, peduli, dan perasaan pribadi, untuk selanjutnya mengkaji kaidah kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Kalau untuk materi selanjutnya. Yang terkait dengan yang ketiga ini Pak mengenai berdiferensiasi, budaya positif dan KSE-nya bagaimana rencana kita lanjut ke depan? Kalau mengenai diferensiasi, saya akan berusaha menyiapkan materi-materi yang tentunya menarik bagi siswa. Kemudian saya akan berusaha mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan berusaha memenuhinya. Selanjutnya mengenai KSE, saya akan berusaha melihat bagaimana supaya siswa bisa berkolaborasi misalnya pada saat diskusi. Dan mengenai penerapan disiplin positif, ya saya berharap ke depannya bisa mengatur pembelajaran yang sesuai dengan ya, bagaimana yang seharusnya, ya, terutama mengenai kedisiplinan. Iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi makan terakhir. Ya, baik Pak. Jadi setelah melakukan observasi, bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah telah selesai pembelajaran diferensiasi KSE dan penerapan budaya positif. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi yang tadi kita sudah sepakati di sebelum melakukan observasi ada 3 poin yang harus saya perhatikan Pak tadi pada saat mengobservasi. Yang pertama itu mengenai pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa. Di pembelajaran berdiferensiasi ini tidak harus tercakup semua sebenarnya dari konten, proses, dan produknya. Kemudian yang kedua adalah mengenai KSE-nya dan yang ketiga adalah budaya positif. Nah, setelah saya memperhatikan tadi dari observasi, saya lihat di awal pembelajaran terkait dengan kenyamanan lingkungan belajar untuk menuju lingkungan belajar, saya lihat sangat luar biasa Pak. Jadi tadi sempat juga ditanyakan apakah di sini ada orang tuli. Nah itu kan sudah menyangkut anak-anak inklusif. Jadi seandainya ada yang mungkin bisa dikondisikan, tetapi alhamdulillah tidak ada. Nah itu salah satu poin. Sebelumnya itu biasanya guru melupakan bahwa sebenarnya ada anak yang berbeda dengan anak yang lain, ada yang berkebutuhan khusus. Nah kemudian poin berikutnya Pak yang menjadi poin penting juga di pembelajaran tadi di observasi yang bagus sekali saya melihat Pak di situ. CGP selalu menanyakan apa kemauan murid. Nah itu yang diharapkan Pak, sehingga murid terlihat aktif sekali. Jadi saya lihat tadi semua itu terlihat aktif dan memang menyenangkan pembelajarannya Pak. Saya sebagai pengamat di sini
bisa melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sangat menyenangkan. Dan pada saat berinteraksi dengan murid, ya penerapan manajernya itu Pak, posisi kontrolnya luar biasa. Ya, itu adalah nilai positif yang kedua. Kemudian di pemberian motivasi, Pak, saya lihat adanya pretest. Ini dengan pretest ini sebenarnya dia membangun motivasi yang tinggi untuk anak-anak. Jadi mulai pemberian motivasi itu di pretestnya itu anak-anak sudah mulai terlihat bahwa mereka bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang dibawakan. Kemudian di bagian pembuka ini tadi mengenai tujuan pembelajaran sudah dijelaskan, menghubungkan materi sebelumnya dengan ini di manfaatnya. Kalau tidak salah, saya tadi sempat manfaatnya siswa bisa memberikan apa maksud saya, memaparkan bahwa inilah manfaat kita mempelajari materi ini. bisa mengambil pelajaran teks. Kan biasanya kita anak-anak belajar ini tapi dia tidak tahu apa manfaatnya sebenarnya. Nah, itu yang perlu disampaikan juga sama anak-anak. Kita mempelajari ini tujuannya dengan ini. Dan semoga di pembelajaran sehari-harinya itu di lingkungan lain setelah dia keluar dari kelas, dia ada manfaatnya untuk dia terkait dengan pembelajaran yang didapatkannya di sekolah. Kemudian ini sosial emosionalnya ini terkait dengan bagaimana memberikan pembelajaran yang hangat. Kalau saya lihat perhatikan tadi luar biasa Pak. Jadi tercakup semua. Dan pembelajaran berdiferensiasinya mulai dari menganalisis. Kalau di pengelompokannya ya Pak, pengelompokannya berdasarkan dengan karakteristik tadi. Kalau tidak salah Bapak juga ditanya apakah ini mau satu kelompok dengan ini. Nah itu sebenarnya sudah tercakup dalam diferensiasi proses. Jadi kalau saya lihat tadi Pak, pembelajaran berdiferensiasinya masuk, kemudian KSE-nya juga ada, dan budaya positifnya. Kemudian dalam mendampingi murid, scaffolding ada juga tadi Pak, waktu kita melihat anak-anak yang bahasa kesulitan, itu adalah scaffolding. Ada juga Pak, jadi sangat luar biasa kalau saya lihat. Kemudian melakukan asesmen ini yang harusnya di awal, bukan di akhir, pada saat proses pembelajaran. Misalnya kalau diskusi, mungkin ada baiknya Pak kalau kita ini kan proses yang lebih baik, jadi kita persiapkan penilaiannya, kemudian sambil mendekat kita catat, oh ini yang misalnya yang akhir, jadi karena ini adalah penilaian proses yang pada saat proses. Kalau tidak salah di diskusi Pak, penilaiannya memberikan apresiasi seperti ada tepuk jadi yang lebihnya juga di situ Pak, itu anak-anak terlihat senang karena ya banyaknya ASS breaking, tegukan itu ya memang harusnya sebenarnya harus melakukan itu. Kapan terlihat anak-anak sudah mulai bosan atau loyo-loyo atau takut, ya mungkin bisa itu dilaksanakan Pak. Jadi kalau dari saya itu Pak, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.